Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang hebat. Baiklah, untuk hari ini kita akan belajar tematik masih di tema 6B, subtema 3, pembelajaran 5 ya. Oke, jangan lupa tetap semangat dan selalu berdoa. Muatan pelajaran hari ini yaitu ada di halaman 105, muatan pelajaran IPS menjelaskan keadaan ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan. Pada awal kemerdekaan itu kehidupan di masyarakat Indonesia ya masih dalam keadaan sulit. Jadi keadaan ekonomi Indonesia itu masih mengalami jatuh bangun. Silakan buka halaman 105. Di sini ada beberapa penyebab yang melatar belakangi keadaan tersebut ya. Yang pertama yaitu Indonesia baru saja merdeka, jadi belum memiliki pejabat khusus yang menangani perekonomian Indonesia. Yang kedua, sebagai negara yang baru ya, Indonesia belum mempunyai cara untuk mengatur keuangan negara. Yang ketiga, kondisi keamanan di Indonesia masih belum stabil ya, sehingga kegiatan ekonomi masyarakat masih terganggu. Yang keempat, Indonesia menanggung utang peperangan dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Yang kelima, pengeluaran yang besar untuk membiayai operasional pertahanan keamanan negara. Yang keenam, Indonesia belum memiliki mata uang. Pada saat itu Indonesia masih menggunakan mata uang Jepang dan mata uang Hindia Belanda. Oke, untuk mengatasi permasalahan perekonomian tersebut, jadi pemerintah Indonesia melakukan beberapa kebijakan ekonomi. Di antaranya yang pertama itu kegerakan benteng. Selanjutnya konferensi ekonomi, kebijakan dalam moneter, ada di halaman 107. Pembentukan badan perancang ekonomi. Terus yang kelima, rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang. Yang keenam, uang Republik Indonesia atau ORI. Ya, silakan kalian baca lagi keterangannya. Nah, berdasarkan informasi di atas, jadi tampak bahwa pemerintah Indonesia itu tidak diam ya, mereka selalu berupaya dan terus berupaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan di bidang ekonomi demi keberlangsungan negara ya, demi keberlangsungan serta peningkatan kesejahteraan bangsanya. Nah, upaya tersebut masih terus dilangsungkan hingga kini ya, sampai sekarang ya. Jadi silahkan sekarang muatan pelajaran halaman 107 yaitu muatan pelajaran SBDP ya, mempraktikkan pola lantai tari daerah. Jadi setelah kemerdekaan, seni dan budaya daerah semakin berkembang. Sanggar-sanggar kesenian termasuk sanggar tari mulai bermunculan ya. Jadi kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian budaya daerah itu juga mulai timbul ya. Selanjutnya buka halaman 107. Ya, gerakan dan pola lantai suatu tari daerah ya. Di sini ada gambar nih. Ini adalah, kalau lihat dari kostumnya sepertinya ini adalah tari Merak ya, dari Jawa Barat. Oke. Sekarang kalian tugasnya adalah mengerjakan halaman 108 di buku paket, menjelaskan keadaan ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan. Yang tadi sudah dijelaskan bagaimana keadaan ekonominya pada awal kemerdekaan. Selanjutnya ini mempraktikkan pola lantai tari daerah, tidak usah ya, dilewat saja. Halaman 109 ada pertanyaan 1, 2 dan 3 ya. Yang 1A, apa pengaruh kemerdekaan terhadap kemajuan sarana dan prasarana termasuk sarana transportasi ya, seperti pada gambar di sampingnya adalah gambar kereta api. Apa sih pengaruh pengaruh kemerdekaan terhadap kemajuan sarana dan prasarana transportasi? Makin maju ya, pengaruhnya apa, kamu jelaskan ya. Apakah sarana dan prasarana semakin lengkap atau semakin sulit ya, kalian jelaskan dengan gamblang. Yang B, apakah adanya sarana seperti pada gambar dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat Indonesia? Nah, kalau ada kereta api ini
Ini berpengaruh tidak terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia? Sangat berpengaruh ya. Nanti kalian jelaskan. Nomor 2 yang A, tulislah atau tuliskan hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam membuat tarian secara berkelompok. Apa saja nih? Kalau kita ingin tari berkelompok, hal-hal yang harus diperhatikan apa saja? Yang B, jelaskan hubungan kegiatan tarian secara berkelompok dengan sikap kerukunan. Apa hubungannya nih tari berkelompok dengan sikap kerukunan? Karena kalau tari berkelompok harus benar-benar kompak ya. Kamu jelaskan ya. Yang ketiga, perhatikan gambar tari daerah berikut. Gambarkan pola lantai tari yang digunakan pada tarian dalam gambar berikut. Ini pola lantainya apa yang A? Yang B juga pola lantainya apa ya? Nanti kalian gambarkan juga pola lantainya seperti apa. Oke, tugasnya hanya itu saja yang halaman 108. Nanti tugas pembelajaran ke-6 Ibu share juga ya. Tunggu saja ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.